Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Julcia Hanggaini dengan NIM 23029061 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada video ini, pada salah satu tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Rima Pratiwi Fadli, SPD, MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus pelecehan seksual terhadap anak SMA. Kasus pelecehan seksual terhadap anak SMA menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian yang serius. Analisis ini bertujuan untuk memahami berbagai aspek kasus pelecehan seksual, meliputi definisi, dampak, penyebab, profil pelaku, upaya pencegahan, penanganan, dan pentingnya pendidikan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan rasa takut, ketidaknyamanan, atau bahaya bagi korban. Dapat berupa sentuhan, ucapan, tindakan, atau eksploitasi seksual. Jenis pelecehan seksual meliputi pelecehan fisik, verbal, visual, dan digital. Setiap jenis memiliki dampak yang berbeda pada korban dan penting untuk memahami jenis pelecehan yang terjadi. Dampak pelecehan seksual pada korban yaitu trauma psikologis. Pelecehan seksual dapat menyebabkan trauma psikologis, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma. Korban mungkin mengalami kesulitan tidur, perubahan nafsu makan, dan rasa bersalah. Yang kedua, gangguan hubungan sosial. Korban pelecehan seksual mungkin mengalami kesulitan membangun hubungan sosial, merasa tidak percaya, dan sulit untuk mempercayai orang lain. Ini dapat memengaruhi kehidupan sosial dan emosional mereka. Yang terakhir, masalah kesehatan fisik. Dalam beberapa kasus, pelecehan seksual dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti infeksi menular seksual, gangguan menstruasi, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor-faktor penyebab pelecehan seksual. Yang pertama, faktor individu. Perilaku, masalah kesehatan mental, dan kurangnya pendidikan seksual dapat meningkatkan risiko terjadinya pelecehan. Yang kedua, faktor lingkungan. Budaya patriarki, norma sosial yang melegalkan pelecehan, dan kurangnya dukungan dari komunitas dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelecehan. Yang terakhir, faktor situasional, kesempatan, dan kurangnya pengawasan dapat meningkatkan risiko pelecehan seksual, terutama di lingkungan sekolah. Profil pelaku pelecehan seksual. Laki-laki, mayoritas pelaku pelecehan seksual adalah laki-laki, tetapi perempuan juga dapat melakukan pelecehan. Penting untuk memahami bahwa pelaku dapat berasal dari berbagai latar belakang. Yang kedua, usia. Pelaku pelecehan seksual dapat berasal dari berbagai rentang usia, termasuk anak, remaja, dan dewasa. Terakhir, hubungan. Pelaku seringkali dikenal oleh korban seperti guru, anggota keluarga, atau teman. Namun, pelecehan juga dapat dilakukan oleh orang asing. Upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Yang pertama, sosialisasi tentang pelecehan seksual dan pentingnya menghormati batas diri dapat dilakukan di sekolah, melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Yang kedua, pelatihan bagi guru dan staf sekolah tentang cara mengenali, mencegah, dan menangani kasus pelecehan seksual. Penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bagi siswa. Terakhir, pengembangan kebijakan. Sekolah perlu memiliki kebijakan yang jelas dan tegas tentang pelecehan seksual, termasuk prosedur pelaporan, investigasi, dan sanksi bagi pelaku. Peran guru dan orang tua dalam mencegah pelecehan seksual. Peran guru dapat berperan sebagai pendidik dan pelindung siswa. Mereka harus peka terhadap tanda-tanda pelecehan seksual dan memberikan dukungan kepada korban. Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak tentang kesehatan seksual dan hak-hak mereka. Mereka juga harus membangun komunikasi terbuka dengan anak-anak.
Penanganan kasus pelecehan seksual di sekolah. Yang pertama, pelaporan. Korban harus didorong untuk melaporkan kasus pelecehan seksual kepada guru, kepala sekolah, atau pihak berwenang. Yang kedua, investigasi. Sekolah harus melakukan investigasi yang objektif dan menyeluruh untuk memastikan kebenaran dan keadilan bagi semua pihak. Yang ketiga, sanksi. Pelaku pelecehan seksual harus dikenai sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan sekolah dan hukum yang berlaku. Yang terakhir, dukungan. Korban harus mendapatkan dukungan dan konseling dari profesional kesehatan mental untuk membantu mereka pulih dari trauma. Pentingnya pendidikan seksual bagi anak-anak. Yang pertama yaitu kesadaran. Pendidikan seksual meningkatkan kesadaran anak-anak tentang tubuh mereka, batas diri, dan hak-hak mereka. Yang kedua, perlindungan. Memberikan anak-anak pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri dari pelecehan seksual dan eksploitasi. Dan yang ketiga, komunikasi. Membangun komunikasi terbuka antara anak-anak dan orang tua tentang masalah seksual dan kesehatan reproduksi. Kesimpulannya yaitu, pelecehan seksual terhadap anak SMA merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan komprehensif. Rekomendasi meliputi meningkatkan kesadaran, memperkuat kebijakan sekolah, dan mengembangkan program pendidikan seksual yang komprehensif untuk melindungi anak-anak. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.